Jadi makna panji hitam ini yang saya pahami. Nah, kalau yang lain memahaminya lain itu ya masing-masing ya. Nah, jadi panji bekas hitam itu kejahatan. Masih bekas-bekas kejahatan itu masih nampak. Jadi panji-panji hitam itu kalau dikatakan bendera itu tanda. Bendera itu tanda. Jadi tanda-tanda bekas kejahatan-kejahatan itu masih nampak. Makanya kalau kita melihat seseorang misalnya dia pelaku narapidana lah atau apa, jangan kita bayangkan dia masih dengan kejahatannya. Kalau dia sudah bertobat. Karena Allah Maha Penerima tobat. Jadi makanya yang banyak menjadi golongan ini panji-panji hitam. Jadi Allah pun mengatakan, janganlah kalian berputus asa wahai orang-orang yang melampaui batas. Kita ini memang termasuk orang melampaui batas di akhir zaman ini. Jadi makna panji hitam ini yang saya pahami. Kalau yang lain memahaminya lain itu ya masing-masing ya. Jadi panji bekas hitam itu kejahatan. Masih bekas-bekas kejahatan itu masih nampak. Jadi panji-panji hitam itu kalau dikatakan bendera itu tanda. Bendera itu tanda. Jadi tanda-tanda bekas kejahatan-kejahatan itu masih nampak. Makanya kalau kita melihat seseorang misalnya dia pelaku apa misalnya narapidana lah atau apa, jangan kita bayangkan dia masih dengan kejahatannya. Kalau dia sudah bertobat. Karena Allah Maha Penerima tobat. Jadi makanya yang banyak menjadi golongan ini panji-panji hitam. Karena apa? Memang dia sadar yang memang Allah beri petunjuk, dia akan sadar, akan istighfar. Jadi nggak akan merasa lebih benar, nggak merasa itu. Makanya Allah jadikan sebab dengan dia melakukan kesalahan lebih dulu. Jadi orang yang melakukan kesalahan kemudian dia kembali bertobat, itu usaha yang dia lakukan itu nggak mudah. Itulah namanya jihad. Seseorang yang sudah terjatuh untuk naik lagi, itu usahanya lebih kan daripada orang yang memang sudah di atas. Makanya dalam hal ini di akhir zaman ini kita nggak bisa melihat satu sama lain. Nggak bisa, dia apa? Belum tentu. Karena Allah melihat dari hati, bukan dari zahir ini. Yang zahir ini yang kita kerjakan itu untuk kita. Misalnya kita sholat, kita puasa, kita itu untuk diri kita sendiri. Allah kan nggak butuh sebenarnya, nggak butuh apapun. Kita yang butuh, kita yang fakir. Jadi di zaman ini memang intinya kita itu jadi setelah bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, ini yang terjadi. Allahu Akbar. Di sini kita benar-benar harus bisa menyatakan dengan rasa benar Allah yang maha besar, benar Allah yang berkehendak, benar semua terjadi atas kehendak Allah. Itu
dirasa terbukti. Dan ini orang yang di akhir zaman itulah yang selamat itu. Orang yang bisa menyatakan itu, bukan dengan mulut aja, tapi hatinya menyatakan, membuktikan, merasakan benar Allah yang Maha Besar. Jadi kalau ini kita untuk kita melaluinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baru ini yang terjadi, Allahu Akbar. Jadi orang yang tidak mampu menyatakan Allahu Akbar, nggak mampu menyatakan itu, berarti dia masih dalam kesombongan. Gimana sombong? Karena dia nggak sadar kalau semua terjadi itu atas kehendak Allah, sehingga masih marah dengan ini, masih kesal sama itu, masih dalam masalah terus. Ini paham ya?